Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan hari ini, saya Sakira Fadlila dengan NIM C1C023007 berkesempatan untuk membahas materi mengenai teori dan pengembangan hipotesis. Dalam materi ini, saya akan membahas mengenai pengertian teori, peran dan fungsi teori, pengertian hipotesis, ciri-ciri hipotesis, kegunaan hipotesis, jenis-jenis hipotesis, dan 3 bentuk rumusan hipotesis. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Latar belakang yaitu penelitian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari teori. Penelitian harus selalu didasarkan pada teori-teori yang relevan. Tidak hanya pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan teori atau keterkaitan teori, bahkan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan atau menciptakan teori baru sekalipun harus tetap berpijak kepada teori-teori yang telah ada sebelumnya. Pengertian teori. Menurut Kerlinger dalam Nazir 2005 mengatakan bahwa teori adalah sebuah set konsep atau konstruk yang berhubungan satu dengan yang lainnya, suatu set dari proporsi yang mengandung suatu pandangan sistematis dan fenomena. Nazir menyatakan bahwa ada 3 hal yang perlu diperhatikan jika ingin mengenal teori. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori adalah sebuah set proporsi yang terdiri atas kontrak. Yang kedua, teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk. Yang ketiga, teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan. Peran dan fungsi teori. Teori merupakan alat dari ilmu. Nazir menyatakan bahwa sebagai alat dan ilmu, teori mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, teori mendefinisikan orientasi utama dari ilmu dengan cara memberikan definisi terhadap jenis-jenis data yang akan dibuat abstraksinya. Yang kedua, teori memberikan rencana konseptual. Yang ketiga, teori memberikan ringkasan terhadap fakta dalam bentuk generasi empiris dan sistem generasi. Yang keempat, teori memberikan prediksi terhadap fakta. Yang kelima, teori memperjelas celah-celah di dalam pengetahuan kita. Pengertian hipotesis. Margono menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hypo dan tesis. Hypo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan, maka sebelum pengujian yang sebenarnya dilakukan, hipotesis harus dinilai terlebih dahulu. Untuk menilai kelayakan hipotesis, ada beberapa kriteria atau ciri hipotesis yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian. Pendapat tersebut dibuatkan oleh Nazir. Menurut Nazir, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Kegunaan hipotesis. Dalam kegiatan penelitian, hipotesis merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Pentingnya hipotesis dinyatakan oleh Furchan yang mengungkapkan setidaknya ada 2 alasan yang mengharuskan penyusunan hipotesis. Kedua alasan tersebut adalah, yang pertama, hipotesis yang mempunyai dasar kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian di bidang itu. Yang kedua, hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Hipotesis dapat menunjukkan kepada peneliti prosedur apa yang harus diikuti dan jenis data apa yang harus dikumpulkan. Dengan demikian dapat dicegah terbuang sia-sianya waktu dan jerih payah peneliti. Jenis-jenis hipotesis. Menurut pendapat Nazir yang menyatakan bahwa hipotesis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan tergantung dari pendekatan dalam membaginya. Menurut beliau, hipotesis dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis hubungan dan perbedaan. Yang kedua, hipotesis kerja dan hipotesis nol.
Yang ketiga, hipotesis tentang ideal versus common sense. Materi terakhir yaitu 3 bentuk rumusan hipotesis, yaitu Sugiono yang mengatakan bahwa menurut tingkat ekspansi yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis hubungan asosiatif. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah teori adalah sebuah set konsep atau konstruk yang berhubungan satu dengan yang lainnya, suatu set dan proporsi yang mengandung suatu pandangan sistematis dan fenomena. Teori mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan orientasi utama dari ilmu dengan cara memberikan definisi terhadap jenis-jenis data yang akan dibuat abstraksinya. Yang kedua, memberikan rencana konseptual dengan rencana mana fenomena-fenomena yang relevan disistemasikan, diklasifikasikan, dan dihubungkan. Yang ketiga, memberikan ringkasan terhadap fakta dalam bentuk generalisasi empiris dan sistem generalisasi. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Baiklah, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.